Hari X telah tiba, Neo Deskal dan para pasukannya akan memasuki portal atau yang disebut lubang cacing. Tim Caesar dari masa depan juga tidak tinggal diam untuk menghentikan Neo Deskal dan pasukannya. Tobey kemudian melakukan hal yang sangat terpaksa, di mana Tobey menghancurkan lubang cacing untuk mengatasi Neo Deskal dan pasukannya. Dengan demikian, Tobey dari masa depan tidak bisa membantu mereka yang berada di tahun 2005. Namun salah satu kapal perang berhasil memasuki lubang cacing. Di samping itu, Cyclid dan Aqual berusaha melenyapkan Garrido walaupun beberapa percobaan mengalami kegagalan. Garrido kemudian berusaha memahami lebih dalam tentang kapal perang milik Grouza. Sebelumnya, ia telah menemukan alat yang dirahasiakan oleh Grouza. Alhasil kapal perang itu menjadi robot tempur Gestahl Garrioking. Core Caliber kemudian diluncurkan dan dikendalikan oleh Takuto. Tiba-tiba, Jackal datang dari bawah air dan menyerang Kapten Shark. Pertarungan Jackal dan Kapten Shark dimenangkan oleh Kapten Shark karena Jackal bertarung dalam kondisi yang kurang fit. Sedangkan Takuto yang mengendalikan Leo Carrier kesulitan melawan Gestahl Garrioking karena sangat tangguh. Kapten Shark kemudian membantu Leo Carrier, namun tiba-tiba Jackal bangkit dan melawan Kapten Shark. Akan tetapi yang mengendalikan Drill Angler adalah Blair. Blair membantu Jackal karena sudah menganggap Jackal adalah temannya. Dikala Takuto mengeluh tentang Hari X, tiba-tiba kakek Sojiro datang dengan mengendalikan kapal induk angkasa. Kakek Sojiro juga meluncurkan 2 Core Caliber. Kane dan Ado kemudian merubahnya menjadi Ryuseisin mereka. Ketiga Ryuseisin kemudian bersatu melawan Garrioking. Sedangkan dari dalam Garrioking, Aqual berusaha membidik Garrido. Tak lama kemudian, Garrioking pun mengalami non-aktif. Ketiga Ryuseisin kemudian menyerang secara bersamaan dengan kekuatan terkuat mereka, hingga menyebabkan kapal perang itu hancur. Di sisi lain, Blair sedih melihat kondisi Jackal, sehingga Drill Angler tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya kapal super raksasa. Kapal itu merupakan kapal milik Neo Deskal. Kedatangan Neo Deskal membuat Ado tersedot di lubang cacing. Sedangkan Garrido murka terhadap kelakuan Aqual. Beruntungnya, Aqual diselamatkan oleh Raja Neo Deskal. Perang pun usai, Jackal kemudian dimakamkan di perbukitan. Aqual dan Cyclid kemudian masuk ke dalam Neo Dark, nama dari kapal perang Neo Deskal. Mereka berdua disambut oleh Neo Deskal dan bawahannya. Aqual dan Cyclid dihormati karena mereka berdua adalah nenek moyang Neo Deskal. Takuto kemudian mencoba menghubungi Ado dan Gordo, namun tiba-tiba seseorang perempuan melempar Takuto dan berteriak nama Gordo, yang ternyata dia adalah istri Gordo bernama Patora. Di lain sisi, Neo Deskal menjadikan Aqual dan Cyclid komandan perompak Neo Deskal, dan Neo Deskal sendiri siap jadi bawahannya. Ado kemudian melapor pada Kapten Shark bahwa mereka berada di retakan sub angkasa. Beruntungnya Cosmo Capsule melindungi mereka. Takuto dan kawan-kawan kemudian makan siang bersama dengan Patora. Namun tiba-tiba Blair datang dan ikutan makan bersama. Blair kemudian meminta Takuto untuk memasukkan dirinya ke dalam tim Caesar. Blair juga akan berusaha untuk membujuk Cyclid dan Aqual agar kembali ke luar angkasa, dan mereka tidak akan perang kembali. Namun Kapten Shark menolak tindakan itu, karena Kapten Shark berpikiran bahwa mereka nanti akan kembali lagi dengan kekuatan Cosmo Capsule yang besar. Selain itu, Neo Deskal juga tak akan mempercayai begitu saja. Blair kemudian menemui Cyclid dan Aqual. Cyclid menganggap bahwa Blair adalah pengkhianat, dan akhirnya mulailah pertarungan di antara mereka. Mereka kemudian bertarung dengan musuh masing-masing. Singkatnya, pertarungan itu usai setelah kekalahan Cyclid dan Aqual. Ado kemudian berusaha keluar dari sub retakan angkasa, namun usahanya belum juga berhasil. Kapten Shark kemudian menemui Blair. Ia mengatakan sesuatu yang membuat Blair terharu, yang tak lain dan tak bukan adalah tentang teman. Blair sudah banyak sekali membantu Takuto dan teman-temannya. Walaupun mereka sempat berselisih, namun Kapten Shark menganggap bahwa Blair juga berguna bagi tim Caesar. Di lain sisi, Cyclid menyuruh untuk menghancurkan para Caesar. Tapi sebenarnya Cyclid dipasang alat untuk menghipnotisnya sehingga ia berselisih dengan Aqual. Neo Deskal sendiri mengetahui bahwa Cyclid dan Aqual itu lemah.
Namun tujuan Neodeskal sebenarnya bukanlah kedua shogun itu, melainkan kegelapan dan Cosmo Kapsul. Remy kemudian mendeteksi pintu masuk ke dalam sub angkasa. Dengan begitu, mereka segera pergi menyelamatkan Ado dan Gordo. Mereka akan menarik Idle Eagle yang terjebak ke dalam retakan sub angkasa, dikarenakan Idle Eagle tak bisa keluar dari tempat itu. Mereka menggunakan Cosmo Kapsul sebagai alat tarik, namun Neo Dark muncul dan menyerang mereka. Beruntung Kapten Shark menolong Takuto CS yang kemudian dibantu Blade menggunakan Drill Angler milik Jakal. Para pasukan Neodeskal, yaitu hewan masa depan Diros, berhasil membuat mereka tertahan dalam pergerakan mereka. Diros kemudian bersatu membentuk hewan raksasa. Kane dan Kapten Shark langsung mengeluarkan Magna Beat dan Shark Ledger untuk menyerangnya. Sedangkan Leo Carrier berusaha menarik Idle Eagle. Dengan kekuatan Cosmo Kapsul, Ado dan Gordo bisa kembali, dan mereka pun langsung mengalahkan hewan raksasa Diros. Walaupun mereka hanya menggunakan kekuatan biasa, tapi Cosmo Kapsul menambah daya serang Idle Eagle hingga menyebabkan hewan raksasa Diros kalah. Tim Caesar kemudian telah mendeteksi bahwa terdapat benda Dark Armor di bulan. Dark Armor sendiri ialah benda yang mampu mengeluarkan energi kegelapan, yang bisa membuat bumi menjadi dalam kegelapan. Karena tak mau bumi terancam, lantas mereka bergerak menuju bulan dikarenakan pihak Neodeskal akan melakukan aksinya dengan mengaktifkan Dark Armor. Usaha para Caesar dihambat oleh hewan raksasa. Hewan raksasa itu kemudian dihadapi oleh mereka termasuk Blair. Crit Leo juga menyerang dengan jarak dekat dikarenakan tak efektif dengan jarak jauh. Blair yang lengah karena teringat Jakal terkena serangan hingga emergency landing. Aqual yang melihat itu meminta Cyclid untuk menghentikan karena bisa membunuh Blair, teman mereka. Namun Cyclid di bawah hipnotis hanya mengabaikan karena Blair adalah pengkhianat. Blair yang sudah bangkit kemudian menyerang hewan raksasa itu dan merubah Drill Angler menjadi robot tempur. Hingga pada akhirnya hewan raksasa itu berhasil dikalahkan. Mereka semua memutuskan untuk kembali ke bumi. Ternyata itu dikarenakan Neodeskal belum mengaktifkan Dark Armor. Di sisi lain, Cyclid telah menyempurnakan robotnya yang ia beri nama Ultimate. Cyclid kemudian menyuruh Ultimate untuk memancing Caesar X dengan Cosmo Kapsul yang mereka miliki. Caesar Pet Analysis yang dikendalikan Kane tidak bisa mendeteksi elemen dari Ultimate. Karena kelengahannya, Kane diserang hingga Ultimate berhasil mencuri elemen milik Kane. Kini Ultimate bisa mengendalikan elemen petir. Ultimate juga berhasil menyerap elemen milik Takuto, yaitu api. Tak lama kemudian Kapten Shark datang dan menyerang dengan kekuatannya, hingga menyebabkan Ultimate menghilang. Saat mereka berada di Leo Carrier, tiba-tiba Leo Carrier bergerak menuju bulan yang dikendalikan oleh Patora. Patora menyadari bahwa bulan telah terkikis dalam kegelapan. Blair dan Takuto kemudian turun dan menemukan Dark Armor yang sebelumnya mereka tak temukan. Tiba-tiba bulan terbelah dan memunculkan hewan raksasa. Crit Leo kemudian menyerangnya, namun karena di bulan mereka sangat kesulitan. Core Braver kemudian memisahkan diri dari Leo Carrier karena mengalami kerusakan. Takuto kemudian menyuruh Kane dan Ado untuk membantunya, tapi Idle Eagle dan Beat Visor baru saja diperbaiki. Takuto kemudian menyuruh mereka menggunakan Core Braver. Tak lama kemudian Core Braver meluncur dari kapal induk, hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan hewan raksasa, dan Dark Armor pun berhasil dihancurkan oleh mereka. Akan tetapi Neodeskal tidak mengkhawatirkan, dikarenakan Dark Armor yang para Caesar hancurkan adalah tiruan dan yang asli berada di tempat lain. Kehebatan Cyclid dalam menciptakan karya-karyanya diakui oleh Neodeskal, sehingga Neodeskal lebih memperhatikan Cyclid daripada Aqual. Aqual juga difitnah oleh mereka bahwa dia sendiri bertindak mencurigakan sehingga Cyclid murka pada Aqual. Di samping itu, Aqual malah menyerang Blair dan Takuto yang sedang curhat di antara keduanya. Sebenarnya, Aqual sudah tidak tahan lagi dengan Neodeskal. Ia lebih memilih kembali ke luar angkasa. Namun tiba-tiba Cyclid datang yang akan mengincar Aqual karena ia berkhianat. Takuto kemudian berduel dengan Cyclid. Tak lama kemudian Ado dan Kane datang membantu Takuto. Tapi Cyclid langsung pergi begitu saja, begitu juga dengan Aqual. Melihat kejadian yang baru saja dialami, Takuto merasa bahwa ini adalah salah dari Cosmo Kapsul.
Ado dan Kin kemudian menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke sini adalah untuk menghilangkan Cosmo Kapsul. Karena jika Cosmo Kapsul masih tersebar, maka pertempuran akan terus berulang dan siklus itu bisa terhenti jika Cosmo Kapsul benar-benar menghilang. Blair kemudian mengabari Takuto bahwa Neo Deskal akan datang ke bumi. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk menghentikan Neo Deskal. Ado dan Kin kemudian bertanya pada Remy, tapi Remy belum mengatakan pada mereka di mana Takuto dan Blair pergi, dan mereka juga merahasiakan pada Kapten Shark. Di lain sisi, Takuto dan Blade bertemu dengan Aqual. Takuto kemudian mengeluarkan jurus terkuat sejagat raya, yaitu mengeluarkan kata-kata sakti, sehingga membuat Aqual lebih berpihak pada mereka berdua dan membocorkan rahasia Cyclid. Namun tiba-tiba Neo Deskal datang dan mengikat Blair. Aqual kemudian berpura-pura untuk mengkhianati Takuto dan Blair, padahal ia hanya menolong mereka melepaskan ikatan rantai. Tindakan Aqual sendiri agar tidak ketahuan oleh Neo Deskal. Takuto kemudian berubah menjadi Caesar. Takuto dan Blade kemudian melawan bawahan Neo Deskal. Namun bawahan Neo Deskal sangatlah kuat hingga menyebabkan mereka berdua membeku. Beruntungnya Kin, Ado, dan Remy datang menolong mereka. Akan tetapi musuh berhasil melarikan diri. Mereka kemudian pergi ke puncak gunung untuk menghentikan Cyclid. Mereka kemudian berpisah untuk membentuk tim. Sebagian ke puncak untuk menghentikan Cyclid, sebagian pergi untuk mengambil 3 Cosmo Kapsul milik perompak Neo Deskal, yang mana Neo Dark sedang didaratkan di tanah. Aqual yang sedih kemudian ditemui Takuto dan teman-temannya. Namun Aqual menyandera mereka. Ia melakukan bukan tanpa alasan, yakni menunjukkan mereka ke kapal Neo Dark sehingga penyamaran Aqual tidak diketahui. Walaupun sebenarnya dia sudah memiliki kebencian terhadap Neo Deskal. Tapi Neo Deskal tak segampang yang mereka pikirkan. Neo Deskal mengetahui bahwa itu adalah akal-akalan mereka. Mereka kemudian diikat oleh Neo Deskal. Beruntungnya tak lama kemudian In dan Zwin menyelamatkan mereka. Kin dan Takuto kemudian berubah menjadi Caesar X. Pertarungan di dalam kapal pun terjadi, namun Neo Deskal mempunyai pelindung. Mereka semua memutuskan pergi karena kekuatan Neo Deskal yang sangat kuat setelah mereka berhasil mencuri ketiga Cosmo Kapsul. Tapi Neo Deskal menghadang mereka. Takuto kemudian menyuruh teman-temannya pergi dan Takuto akan menghentikan Neo Deskal sendirian. Neo Deskal kemudian mengatakan pada Takuto bahwa jika para Caesar menang dan perompak angkasa menghilang, maka Kapten Shark juga akan menghilang. Karena Kapten Shark sendiri adalah keturunan dari perompak angkasa. Dengan mengubah sejarah, maka Kapten Shark juga akan menghilang. Pertarungan antara Neo Deskal melawan Takuto pun tak berimbang, hingga menyebabkan Liu Wan diambil oleh Neo Deskal. Beruntungnya Kapten Shark datang membantu Takuto, namun keduanya belum bisa mengalahkan Neo Deskal. Beruntungnya Neo Deskal lebih memilih mundur. Di lain sisi, tim Ado berusaha menghentikan Cyclid dan berhasil menghancurkan alat ciptaan Cyclid. Kini mereka hanya mengincar 1 Cosmo Kapsul lagi, yaitu Liu Wan yang dicuri oleh Neo Deskal. Kapten Shark kemudian mengkonfirmasi kepada mereka bahwa ia benar keturunan dari perompak angkasa. Jika masa depan berubah, maka Kapten Shark bisa saja menghilang seperti Grouza. Kapten Shark sendiri sudah mempersiapkan diri jika nanti dirinya menghilang karena untuk menghentikan siklus pertempuran yang disebabkan oleh Cosmo Kapsul. Sedangkan Neo Deskal sendiri mempersiapkan truk armor dan akan jadi dalam 2 atau 3 hari ke depan. Cyclid yang tertangkap kemudian dikurung dalam dinding tak kasat mata. Blair dan Aqual disuguhkan makanan untuk mereka makan. Sebenarnya Aqual ingin kembali ke luar angkasa bersama Blair dan Cyclid, namun mereka juga harus menghadapi Neo Deskal terlebih dahulu. Tak lama kemudian datanglah pasukan dari Neo Deskal yang menyerang warga. Neo Deskal sendiri menyuruh bawahannya guna menghambat para Caesar bergerak menghentikan truk armor. Ketiga Caesar X kemudian menyerang pasukan Neo Deskal, akan tetapi yang asli hanyalah berjumlah 1 saja. Hingga pada akhirnya Remy berhasil menemukan yang asli, namun Remy mengalami kesakitan pada tangannya dan perompak angkasa itu berhasil melarikan diri. Saat mereka kembali, Kapten Sojiro kemudian membujuk Kapten Shark untuk menceritakan kisah Remy. Namun Kapten Shark pergi meninggalkan mereka semua. Pada akhirnya kakek Sojiro lah yang menceritakan kisah Remy, di mana Remy kecil dulunya tinggal di institut untuk orang-orang cacat di gunung tempat kakek Sojiro muda dan Kapten Shark singgah. Jadi Remy kecil dulunya adalah orang asli bumi. Remy kemudian bertemu dengan Kapten Shark dan selalu menemuinya dikala Kapten Shark berada di daerah situ. Remy sendiri kabur dari institut hanya untuk bertemu dengan Kapten Shark.
Akan tetapi Remy mempunyai penyakit dan diperkirakan hanya mempunyai masa hidup selama 3 tahun. Kakek Sojiro muda kemudian membujuk Kapten Shrek untuk membuat permohonan ke 12 Cosmo Kapsul yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup Remy daripada membuat permohonan terhadap perompak angkasa. Kapten Shrek kemudian membawa Remy kecil ke masa depan. Ada kemungkinan jika membawa Remy ke masa depan, maka Remy kecil akan terselamatkan dari penyakit tersebut. Kapten Shrek sendiri ingin Remy hidup dan menyerahkan masa depan kepada Remy. Tak lama kemudian Kapten Shrek bertarung dengan pasukan Neo Deskal yang kemudian dibantu oleh para Caesar X. Mereka bertiga kemudian mengeluarkan serangan bersama-sama hingga pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertarungan. Neo Deskal akhirnya telah berhasil menciptakan Dark Armor secara sempurna. Hal itu kemudian dideteksi oleh para Caesar. Neo Deskal sendiri memiliki tujuan untuk menyelimuti bumi dalam kegelapan agar Cosmo Kapsul sendiri akan hilang keefektivitasannya. Neo Deskal juga meluncurkan hewan raksasa Drakkirlon di bumi. Drakkirlon sendiri dimunculkan untuk menarik kegelapan menuju bumi. Kapten Shrek kemudian berusaha menangani Drakkirlon. Takuto kemudian kembali ke bumi untuk melawan Drakkirlon dan membantu Kapten Shrek. Sedangkan Kain dan Ado akan menghentikan merambatnya kegelapan menuju bumi. Di lain sisi, Blair, Aqual, dan Cyclid hanya melihat aksi para Caesar dengan menonton televisi. Ado dan Kain kemudian dihadapkan dengan banyak sekali pasukan Neo Deskal, sehingga mereka tidak bisa mendekati Dark Armor. Usaha mereka melawan para pasukan Neo Deskal belum juga berhasil. Ado kemudian memiliki rencana bahwa ia akan mengorbankan dirinya dengan menabrakkan diri menuju Dark Armor. Kegelapan kemudian terhenti merambat. Beruntungnya Ado dan Gurdo dilindungi oleh Cosmo Kapsul, sedangkan Kapten Shrek menyuruh Takuto pergi ke kapal Neo Deskal untuk mengambil Cosmo Kapsul yang terakhir. Takuto kemudian menabrakkan Leo Carrier ke kapal Neo Dark. Di samping itu, Blair juga mengetahui bahwa Cyclid telah dihipnotis dengan alat hipnotis. Blair juga membantu Kapten Shrek melawan Drakkirlon menggunakan Trill Angler milik Jackal. Cyclid yang telah normal kemudian membentuk tim lagi dengan kedua teman-temannya dulu. Kini ketiga shogun kembali dan melawan Drakkirlon bersama menggunakan Trill Angler. Di lain sisi, Takuto menemui Neo Deskal untuk mengambil Cosmo Kapsul. Pertarungan keduanya pun dimulai. Ado dan Kain kembali ke bumi untuk melawan Drakkirlon dan membantu Kapten Shrek dan Blair. Sedangkan Remy melawan bawahan Neo Deskal. Takuto dan Remy sangat kesulitan melawan Neo Deskal dan bawahannya. Beruntungnya, Patora berhasil mengambil Cosmo Kapsul Leo 1 dan langsung melempar kepada Remy. Remy yang lengah kemudian diserang oleh Neo Deskal hingga menyebabkan Cosmo Kapsul di genggamannya dicuri oleh Neo Deskal. Neo Deskal kemudian membunuh bawahannya karena sudah tidak dianggap lagi dan tidak berguna lagi pada fase ini. Neo Deskal kemudian teleport ke daratan dan membentuk hewan raksasa yang sangat besar, bahkan besarnya 5 kali lipat dari Ryoseisin. Dengan begitu para Caesar kesulitan menyerang Drakkirlon. Takuto kemudian mengatakan kepada mereka semua bahwa ia akan masuk ke dalam tubuh Drakkirlon dan akan menghentikan Neo Deskal, karena cara ini merupakan cara yang paling bagus walaupun beresiko tinggi. Dengan menggunakan alat Neo Deskal, Takuto kemudian teleport ke tubuh Drakkirlon. Kapal Neo Deskal kemudian hancur setelah ditinggal mereka semua. Kegelapan yang aktif kembali kemudian mendekati bumi. Itu diakibatkan oleh Neo Deskal yang merubah Drakkirlon menjadi lebih besar. Di dalam tubuh Drakkirlon, Takuto bertemu dengan Black Leo Caesar dengan Cosmo Kapsul Leo 1 di dadanya. Neo Deskal sendiri menginginkan kegelapan karena ingin menjadikan semua dunia menjadi satu. Itu berarti pertarungan kuno atas Cosmo Kapsul akan berakhir. Ternyata Neo Deskal memiliki sisi niatan yang baik untuk meniadakan pertarungan di dunia. Tapi cara yang dilakukan Neo Deskal adalah salah. Itu karena jika dunia menjadi satu dan terdapat seseorang yang tak patuh padanya, maka orang tersebut akan dihilangkan. Setelah bercakap panjang, akhirnya Takuto berubah dan bertarung dengan Black Leo. Di samping itu, Ryoseisin mengalami kerusakan kecuali Great Leo. Namun Core Braver pada Wine Eagle masih belum mengalami kerusakan. Beruntungnya, Gurdo, Patora, Ain, dan Zwin berhasil mengambil Core Braver. Kain, Ado, dan Blair kemudian berencana akan masuk ke dalam Core Braver guna mengalahkan Drakkirlon. Core Braver kemudian berlari dan akan menerjang masuk ke tubuh Drakkirlon. Kain, Ado, dan Blair berhasil masuk ke dalam Drakkirlon. Mereka bertiga kemudian langsung menyerang Black Leo, dan pada akhirnya mereka berhasil mengambil Cosmo Kapsul Leo 1. Waktunya penghabisan dan Black Leo berhasil dikalahkan. Di lain sisi, Great Leo sudah siap untuk menyerang dengan kekuatannya. Dalam hitungan detik lagi,
Crittio menyerang dengan kekuatan penuhnya, sedangkan dari dalam mereka juga menyerang tubuh Drakkhelon. Akibat serangan luar dalam, Drakkhelon berhasil dihancurkan dan Neodeskal juga menghilang bersama kegelapan. Beruntungnya Takuto CS diselamatkan oleh Cosmocapsule Yowan dari ledakan. Kini mereka mempunyai lengkap ke-12 Cosmocapsule. Kapten Shrek kemudian menyuruh Takuto untuk membuat permohonan sebagai perwakilan. Takuto sendiri menginginkan Cosmocapsule menghilang dan mengubah masa depan. Cosmocapsule bereaksi setelah Takuto meminta permohonan itu. Di lain sisi, Toby dari masa depan mengabari bahwa masa depan telah bercahaya kembali dan masa depan juga berubah. Cosmocapsule yang telah menghilang tiba-tiba muncul kembali di hadapan mereka. Sebenarnya Cosmocapsule tidak bisa dihilangkan. Kapten Shrek kemudian menyadari bahwa Cosmocapsule memilih mereka yang terpilih. Itu berarti nantinya Cosmocapsule tidak perlu dicari mereka, tapi Cosmocapsule sendirilah yang akan mencari mereka. Kapten Shrek yang telah usai menjelaskan kepada mereka semua menghilang di hadapan mereka. Begitu juga dengan Ryoshin dan Steak-Ring. Ketiga Shogun kemudian berpisah dengan Takuto dan teman-temannya setelah Cosmocapsule milik mereka bertiga menyala. Mereka bertiga juga berjanji akan menyimpan dan menjaga Cosmocapsule mereka. Gordo dan Patoran juga berpisah dengan mereka semua. Begitu juga dengan Ken dan si kembar In dan Zwin. Dan yang terakhir menghilang adalah Ado. Mereka sendiri menghilang karena menuju ke planet masing-masing. Sedangkan Remy sendiri tidak menghilang karena dia adalah seseorang yang berasal dari bumi. Beberapa bulan kemudian, Takuto pergi ke Inggris untuk balapan F1 mengejar mimpinya. Di samping itu, Remy sendiri bekerja di suatu perusahaan. Mereka kemudian berpisah menjalani kehidupan masing-masing.